Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, mengenai materi yang telah tertera di, layar ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Olga Dila Pramudia Putri dan, rekan saya yang bernama Ajis Muslim, Salsabila Hasan Zou, Hasna, Nabila, Azkia, dan Wara. Mungkin untuk mengefektifkan waktu langsung saja kepada presentasi. Pengusaha internasional pendiri KFC. Latar belakang. Yang pertama, KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders 1890 sampai 1980, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Sanders pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi yang mapan dari hamburger, dengan menyebut dirinya sebagai Kolonel Sanders. Harlan menjadi tokoh terkemuka sejarah budaya Amerika, dan citranya tetap banyak digunakan dalam iklan KFC hingga hari ini. Namun, ekspansi perusahaan yang cepat melebihi Sanders yang sudah tua, dan dia menjualnya kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Yebron Jr. dan Jack C. Massey pada tahun 1964. Yang kedua, produk asli KFC adalah potongan ayam goreng tekanan dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Konstituen resep adalah rahasia dagang. Sebagian besar ayam goreng disajikan dalam karton ember yang telah menjadi pitu rantai sejak pertama kali diperkenalkan oleh Francis T. Harman pada tahun 1957. Sejak awal 1990-an, KFC telah memperluas menu untuk menawarkan produk kentang goreng dan coleslaw, makanan penutup, dan minuman ringan. Yang terakhir sering dipasok oleh PepsiCo. KFC dikenal dengan slogan-slogannya itu Finger Lickin' Good. Tidak ada yang suka ayam seperti KFC dan So Good. Usaha yang dirintisnya serta bagaimana awal mula keberhasilannya. Yang pertama, pada 1963 ada 600 restoran KFC, menjadikan perusahaan ini operasi makan cepat saji terbesar di Amerika Serikat. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi hamburger. Yang kedua, pada tahun 1964, Sanders menjual perusahaan kepada kelompok investor yang dipimpin oleh John Yebron Jr. dan Jack C. Massey seharga $2 juta, sekitar 15 juta pada 2013. Kontrak tersebut mencakup gaji seumur hidup untuk Sanders dan perjanjian bahwa ia akan menjadi pengendali kualitas dan merek dagang perusahaan. Hubungan ini telah mencapai 3.000 outlet di 48 negara pada tahun 1970. Pada Juli 1971, Brown menjual perusahaan itu ke Hubline yang berbasis di Connecticut, sebuah perusahaan makanan dan minuman dalam kemasan, seharga $285 juta. Sanders meninggal pada 1980. Pekerjaan
promosinya membuatnya menjadi tokoh terkemuka dalam sejarah budaya Amerika. Pada saat kematiannya, ada sekitar 6.000 outlet KFC di 48 negara berbeda di seluruh dunia dengan penjualan 2 miliar per tahun. Yang ketiga, pada tahun 1982, Heineken diakuisisi oleh R.J. Reynolds, raksasa tembakau pada Juli 1986. Reynolds menjual KFC ke PepsiCo dengan harga 850 juta. PepsiCo menjadi rantai sebagai bagian dari divisi restorannya bersama Pizza Hut dan Taco Bell. Pasar Cina masuk pada November 1987 dengan outlet di Beijing. Yang keempat, pada 2015 perusahaan ini berjuang setelah kehilangan bisnis ke pengecer lain dan dikalahkan oleh Chick-fil-A sebagai pengecer ayam terkemuka di AS 3 tahun sebelumnya. Untuk mengatasi ini, perusahaan meluncurkan inisiatif baru dengan rencana untuk mengubah kemasan, dekorasi, dan seragamnya, serta memperluas menu. Selain itu, mulai Mei 2015, serangkaian iklan baru diluncurkan yang menampilkan Darrell Hammond sebagai Kolonel Sanders. Selanjutnya, dalam rotasi aktor yang direncanakan, Norm Macdonald, Jim Gaffigan, George Hamilton, dan Rob Riggle memerankan Sanders dalam iklan serupa hingga musim gugur 2016. Pada Januari 2018, ikon musik country Reba McEntire terpilih menjadi Kolonel Sanders, wanita pertama KFC. Untuk selanjutnya, ada karakteristik serta prinsip yang mereka capai, yaitu yang pertama harus melalui kegagalan untuk mencapai kesuksesan, yang kedua tidak pernah terlalu tua untuk berhasil, yang ketiga masa lalu tidak menentukan keberhasilan, menyerah adalah satu-satunya cara pasti untuk gagal, tidak pernah terlambat untuk memulai, beresiko untuk melakukan apa yang kamu cintai, jangan takut memulai dengan skala kecil. Slide selanjutnya. Kendala serta cara untuk mengatasinya. Yang pertama, fast food Indonesia segera mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebagaimana biasanya dan segera mengembalikan upah yang selama ini ditahan. Terus yang kedua, hapus kebijakan pemotongan upah dan hold upah. Yang ketiga, berikan tunjangan hari raya atau THR 2021 sesuai perjanjian kerja bersama atau PKB. Terus yang keempat, naikkan upah level staf dan bayarkan upah lemburnya. Yang kelima, Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di fast food Indonesia. Strategi pemasaran. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumennya. Inilah mengapa sampai saat ini KFC tetap selalu terdepan dalam segi apapun. Pembeda atau ciri khas kita bandingkan dengan KFC di Korea Selatan, di Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama KFC Indonesia memakai nasi, yang kedua rasa ayamnya tidak terlalu asin, yang ketiga gelas untuk kemasan take away-nya disegel, dan kemudian yang keempat pesanan menu tak lagi manual.
Kemudian pengusaha Indonesia, yaitu Sambal Burudi. Latar belakangnya, Sambal Burudi itu merupakan salah satu merek produk sambal dalam kemasan yang sudah terkenal di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Dikembangkan pertama kali oleh seorang pengusaha wanita bernama Lani Siswadi. Produk sambal Burudi dapat meraih ketenarannya seperti saat ini berkat cita rasanya yang khas dan menggigit. Kemudian terkait dengan nama merek bisnis sambal Burudi, kreator bisnis yang satu ini memang tidak menggunakan namanya sendiri, melainkan menggunakan nama sang suami, yaitu Rudi Siswadi. Tapi sangka nama tersebut membawa hoki seiring perkembangan bisnisnya, hingga saat ini bahkan pemasaran produk sambal tersebut sudah mencapai ke mancanegara. Kemudian usaha apa yang dirintisnya, serta bagaimana awal mula keberhasilannya. Usaha yang dirintisnya itu adalah sambal. Pada awal mengembangkan usaha, fokus Lani memang untuk membuat produk sambal saja. Namun lambat laun, pengusaha wanita yang berasal dari kota Madiun tersebut mengkombinasikan produk sambal kemasan dengan bisnis restoran. Hingga saat ini sudah terdapat 5 cabang restoran dengan cabang pusat yang terletak di Jalan Dharma Husada nomor 140 Surabaya. Semua cabang dari restoran Sambal Burudi saat ini masih terletak di kawasan Surabaya saja. Kemudian yang kedua, tentang menu yang ditawarkan pada restoran milik Lani. Sejalan dengan kota asalnya yakni Madiun, ia menawarkan beberapa kuliner khas Madiun seperti serundeng, empal suwiran, serta udang crispy. Dengan konsep resto sederhana, selain bisa membeli produk Sambal Burudi, para pengunjung juga bisa mencicipi kuliner Madiun yang tak kalah menggoda. Karakteristik dari ini adalah cepat bangkit ketika bisnis jatuh. Kalau sempat mengalami jatuh pada bisnis yang pertama, jangan terlalu mengalami keterpurukan. Tetaplah tegar dan segera bangkit untuk membangun bisnis yang baru. Kegigihan dan semangat dalam mengelola serta munculnya ide yang orisinil menjadi kunci utama dalam meraih keberhasilan dalam berbisnis. Kemudian kendala serta cara mengatasinya. Yang pertama, di balik kepopuleran sambal Burudi, selalu ada tantangan yang harus dihadapi, terutama saat pandemi seperti sekarang. Tantangannya jika cuaca kurang bagus, maka bisa rusak karena produk tersebut tidak bisa tahan lama sampai 1 tahun. Kemudian tingkat penjualan hanya mencapai 20-30% dari hari-hari normal. Sebab kebanyakan orang tidak bisa keluar rumah, begitupun dengan orang luar kota tidak bisa masuk ke Surabaya. Namun, kini kondisinya sudah berangsur membaik, orang luar kota sudah kembali masuk dan membeli oleh-oleh Burudi, hingga kendala sedikit teratasi. Oleh sebab itu, Burudi juga menerapkan sistem khusus untuk mengurangi kendala yang diatasinya, yaitu jika ada toko yang ingin membeli, sistemnya dilepas, sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga rasa dan kualitas rasa sambalnya. Sebab ada pelanggan yang pernah menyatakan bahwa rasa sambalnya berbeda dari yang di pusat. Maka dari itu, Burudi tidak bisa menjamin rasa yang sama jika membeli di kota lain. Burudi tidak ingin membuka cabang, dikarenakan dia merasa 1 cabang sudah cukup, karena dia hanya mempunyai 1 dapur yang dia kontrol sendiri. Itulah mengapa kualitasnya benar-benar terjaga. Kemudian jika harga cabai naik, terpaksa harga juga ikut naik. Kemudian, tapi tidak akan mengubah kualitas. Selama ini para pelanggannya tetap mau dan tidak keberatan, bahkan mereka menyadarinya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, jadi di sini tuh mempunyai 2 strategi. Yang pertama, kuncinya itu terletak pada kekuatan. Strategi pemasaran ini memang sangat tradisional dan sangat sederhana. Hingga saat ini masih banyak pengusaha, khususnya yang bergerak di usaha skala kecil, mengandalkan strategi ini karena dirasa lebih efektif dan juga tidak perlu memakan biaya besar. Selain itu juga, ini tuh masih menjadi sarana yang efektif karena umumnya seseorang akan lebih mudah percaya terhadap kualitas dari suatu produk berdasarkan rekomendasi dari orang-orang terdekatnya. Dengan hal tersebut, suatu produk akan menjadi ramai diperbincangkan, bahkan memicu rasa penasaran orang lain untuk mencoba produk tersebut. Yang kedua, ada untuk untuk dapat berhasil dalam memasarkan produk ini tuh melalui word of mouth. Pun suatu produk haruslah memiliki nilai unik gitu ya, yang dapat menjadi daya tariknya. Sambal Burudi ini yang telah eksis sejak kurang lebih 15 tahun, memang terbilang unik karena menyasar
industri sambal rumahan dalam kemasan yang di awal keberadaannya itu belum banyak sambal yang dikemas dengan praktis. Selain itu juga sambal Burudi ini selalu menjaga kepercayaan konsumen dengan menjual hanya sambal yang segar dan tanpa pengawet agar kualitas produknya itu selalu terjaga. Dengan daya tarik tersebut serta nilai daya saing yang kuat, seperti inilah yang menjadi alasan Burudi percaya diri untuk tidak beriklan sejak awal dan memilih untuk mengandalkan kekuatan tersebut kepada para konsumen. Yang terakhir ada pembeda atau ciri khas. Yang pertama, salah satu rahasia dari kenikmatan produk sambal Burudi adalah selalu menggunakan bahan-bahan yang segar. Selain itu, dalam olahan sambal tersebut juga dimasukkan campuran udang goreng kecil atau ebi yang memberi sensasi rasa pedas gurih. Alasan lainnya yakni Lani selaku pemilik usaha menjamin produk miliknya bebas dari bahan pengawet. Terkait dengan adanya daya tahan, Burudi bisa bertahan selama 10 hari setelah tutup kemasannya dibuka. Hingga saat ini, skala produksi bisnis sambal Burudi sudah mencapai 2.000 botol setiap hari atau sekitar 10.000 dus per bulan. Selain di Indonesia, produk ini juga telah terbang hingga ke negara tetangga, yaitu ke Malaysia dan Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi peluang usaha bersama kelompok saya, Ajis Muslim, Azkia, Olga, Wara, dan Salsabila. Slide selanjutnya. Pertanyaan pertama, apakah usaha tersebut cocok dan sesuai dengan usaha yang akan dikerjakan oleh kelompok? Yang jawabannya itu ya cocok karena alasannya itu kami pada bagian materi bagian A, salah satu pelopor usaha kami adalah founder KFC, maka kami berinovasi dengan sentuhan perbedaan baik dari segi pengolahannya, tetapi bahan utamanya itu ayam yang berkualitas. Inovasi tersebut sangat bisa dibilang mudah untuk jadi peluang usaha karena kami berinovasi mengikuti perkembangan zaman, terutama dari media kuliner yang berbalut kuliner khas luar negeri, tetapi ada sentuhan khas Nusantaranya, yaitu munculnya peluang usaha kuliner ayam pop-up sambal Nusantara. Slide selanjutnya. Kenapa alasan kelompok kami itu untuk memilih usaha tersebut dikembangkan? Alasannya pada usaha tersebut untuk pemasaran terlebih dahulu peluangnya cukup baik, apalagi dengan mengikuti konsep makannya cepat saji dan adanya sentuhan perkembangan kuliner secara globalisasi dengan inovasi yang baru. Alasan berikutnya adalah dari segi bahan pangannya cukup mudah didapatkan dan prosesnya juga bisa dibilang lebih mudah, murah. Yang paling utamanya kuliner ini merupakan kuliner medium baik bagi segi menu bahan dan juga harganya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Olga. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu contoh pengusaha yang sudah pernah sukses pada usaha tersebut selain yang kelompok kita uraikan dalam tugas A. Nah, jadi Adilaya Corp Group ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menaungi kemitraan Chicken Pop-Up pada tahun 2019. Chicken Pop-Up telah berhasil memperluas pasar dengan jumlah gerai yang tak kurang dari 400 outlet. Selanjutnya. Apabila ada yang sama dengan usaha kelompok kami, bagaimana upaya kelompok kami untuk membedakan dan membuat usaha tersebut serta memiliki ciri khas tersendiri. Nah, upaya yang dapat kami lakukan yaitu dengan melakukan branding yang tepat, yaitu dengan melakukan brand positioning itu menempatkan diri di mata konsumen melalui keunggulan atau kelebihan dibanding kompetitor lainnya. Nah,
Selanjutnya ada brand identity, di mana persepsi tentang merek yang ingin perusahaan sampaikan kepada konsumen, sehingga membentuk persepsi konsumen mengenai merek tersebut. Selanjutnya ada brand personality, di mana menambah daya tarik merek lewat pemberian karakteristik pada merek. Serta yang terakhir ada brand communication, di mana mengkomunikasikan merek pada konsumen tersebut. Baik, kemudian adanya identifi, yaitu mengutip dari perkataan Henki Eko Sriantono, pakar dan praktisi bisnis, membuat diferensiasi dan keunikan produk maupun layanan merupakan hal yang penting dalam membangun merek, sebab produk yang unik akan jadi bahan perbincangan positif di masyarakat. Kemudian adanya merek dan logo, menyusun strategi bagaimana produk bisa dikenali oleh konsumen melalui metode sensory branding. Menurut Freddy, sensory branding adalah metode menciptakan identitas merek yang melibatkan rangsangan sensoris di lima panca indera manusia. Secara sederhana, bagaimana konsumen mudah mengenali produk melalui penglihatan, rasa, bau, suara, tekstur. Termasuk dalam tahap ini adalah membuat nama merek maupun logo merek. Freddy mengingatkan, Anda sebaiknya berhati-hati dalam menyusun nama merek khususnya di bisnis makanan, sebab begitu melihat dan mendengar nama merek, konsumen akan langsung membuat persepsi. Sebagai identitas merek, logo juga tak kalah penting. Logo yang enak dipandang akan lebih menarik konsumen untuk membeli, karena itu aspek visual menjadi hal yang penting. Kemudian adanya kemasan. Kemasan makanan itu harus aman. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan ulang apa saja bahan dasar kemasan dan zat yang terkandung dalam bahan kemasan itu. Kemasan harus menggambarkan identitas produk dengan warna yang eye-catching. Jadi dari kejauhan konsumen bisa mengenali produk kita dan menimbulkan keinginan untuk membeli. Kemudian yang terakhir yaitu promosi. Melakukan promosi dengan memanfaatkan sosial media dalam hal ini penting untuk memperhatikan foto produk. Foto produk harus memberikan visual yang menarik, karena pada dasarnya manusia lebih cepat menangkap apa yang diperlihatkan lewat gambar, sehingga hal ini dapat memberikan dorongan untuk membeli. Dan jika ingin membuat website, buatlah website yang menarik dan juga mudah digunakan. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Untuk soal selanjutnya, bagaimana proses produksi untuk produksi atau proses operasi untuk jasa dari usaha yang akan Anda rintis? Pada bagian ini, dijelaskan proses bisnisnya, misalkan dari mulai produk itu dibuat sampai dijual. Yang pertama, inovasi baru. Kelompok kami menyajikan inovasi baru dari Chicken Pop, yaitu dengan mengkolaborasikan sambal khas Nusantara dengan cita rasa khas Indonesia. Cara penyajiannya, produk ini juga terbilang unik, di mana yang biasanya daging ayam yang bisa dikonsumsi dalam bentuk dada, paha, atau sayap menjadi seperti popcorn atau potongan-potongan kecil dan disajikan juga dengan cita rasa khas Indonesia, yakni sambal Nusantara. Cara mengonsumsi produk ini juga sangat khas Indonesia, di mana produk ini dikonsumsi dengan menggunakan tusuk lidi sate. Selanjutnya, analisis sosial budaya. Kota Tasikmalaya sangat cocok sebagai tempat berlangsungnya usaha, mengingat penduduk Kota Tasikmalaya memiliki pola hidup yang konsumtif dan juga praktis. Chicken Pop sambal Nusantara hadir sebagai usaha di bidang kuliner yang sangat praktis dan siap saji. Berdasarkan pola hidup mayoritas penduduk Kota Tasikmalaya yang konsumtif dan juga praktis, maka usaha ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa eksis dan terus berkembang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Untuk produksi, menyiapkan alat dan bahan. Adapun bahan yang diperlukan adalah 1 ekor ayam kampung muda dibelah menjadi 4, 1 sendok makan air jeruk nipis, dan 1 sendok teh garam halus untuk melumuri ayam, 1 liter air untuk
merebus ayam, minyak goreng secukupnya, 5 buah bawang merah dan dihaluskan, 3 siung bawang putih dihaluskan, garam secukupnya, daun salam, daun singkong secukupnya dan direbus. Adapun bahan untuk sambalnya yaitu 10 cabai merah direbus matang, 5 buah bawang merah direbus matang, 1 buah tomat matang dan segar, lalu direbus matang, 100 ml air, dan 2 buah tomat berukuran kecil yang diutuhkan, serta garam dan gula pasir secukupnya. Next. Proses pembuatannya yang pertama kuliti ayam, kemudian lumuri ayam tanpa kulit ini dengan air jeruk nipis dan garam, serta diratakan. Diamkan selama kurang lebih 30 menit, disimpan dalam lemari es. Selanjutnya didihkan air, masukkan ayam, bawang merah, bawang putih, haluskan garam dan daun salam. Rebus ayam hingga matang dan cukup lunak, angkat lalu tiriskan. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya dengan api sedang, masukkan ayam, lalu goreng ayam sebentar, angkat dan tiriskan. Untuk saus sambalnya, haluskan cabai, bawang merah, dan tomat rebus. Panaskan 3 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus hingga harum, tuang air, dan aduk serta masak hingga mendidih. Masukkan tomat utuh, tambahkan garam dan gula pasir, aduk rata, masak hingga tomat layu dan bumbu matang, lalu diangkat. Sajikan ayam pop sambal Nusantara bersama dengan lalapan daun singkong rebus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wara. Oke, terima kasih Zo. Poin selanjutnya, setiap kelompok mendiskusikan bagaimana proses meniru, memperbaiki, dan menyempurnakan usaha tersebut. Di sini akan dibahas 3 poin, yaitu kualitas produk, target pasar, dan strategi penjualan. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk yang saya buat pastinya sangat baik, sehat, dan halal tentunya. Proses pembuatan produk juga sangat higienis, yaitu menggunakan ayam yang sangat fresh, serta kualitas minyak goreng yang baik dan tidak mengandung bahan baku yang dilarang oleh syariah. Kualitas produk juga tahan hingga 10-15 menit dalam keadaan yang fresh dan hangat, karena produk menggunakan paper bag yang praktis dan juga ramah lingkungan. Serta harga produk relatif murah, tidak jauh berbeda dengan produk serupa lainnya, yaitu berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000. Dengan 3 ukuran yang telah disediakan, yaitu large, medium, and small, tergantung porsi yang diinginkan customer. Poin kedua, ada target pasar. Sasaran penjualan dan pemasaran produk ini adalah pada semua usia mulai dari anak-anak hingga dewasa yang ingin memenuhi kebutuhan terhadap protein hewaninya melalui produk chicken pop yang sehat dan berkualitas. Strategi penjualan dan pemasaran. Strategi promosi yang kami lakukan yang ini dengan promosi secara langsung dan tidak langsung. Promosi secara langsung yaitu dengan cara membuka stand bazar pada acara tertentu. Adapun promosi secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan media internet, khususnya media sosial dan marketplace seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Selain itu, juga produk ini akan terdaftar pada aplikasi ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Mengingat banyak sekali potongan harga yang ditawarkan oleh kedua aplikasi ojek online ini setiap harinya. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.